Setelah Tuan Zhang pergi, akhirnya si kakek Jing mendapatkan semua informasi Tuan Zhang Xuan. Lalu pria jenggot juga berkata, "Oh ya Tuan Jing, Tuan Zhang juga pernah memusnahkan sebuah keluarga kecil bernama keluarga Lin di kerajaan Tianmu. Keluarga Lin ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Guild Master Formasi di sana. Kita sudah mendapatkan informasi kedatangannya, tapi kita tidak tahu apa yang akan dilakukan sebenarnya. Apa kita harus menyelidikinya?" Namun sana Tuan Zheng berkata tidak perlu melakukan itu. Bakat yang luar biasa, jika tebakanku benar, mereka pasti akan ikut turnamen guru terpelajar di Aliansi Nasional. Turnamen guru terpelajar, yaitu adalah acara akbar yang diadakan kolaboratif dengan 27 cabang guru pavilion terpelajar lainnya setiap tahun. Benar juga. Baiklah, kalau begitu, itu benar-benar acara akbar. Pasti hadiahnya sangat besar ya dengan kompetisi itu. Sudahlah, jangan lupakan itu. Itu saja yang harus kita laporkan. Keajaiban seperti ini tidak mungkin kita bisa melawan pavilion guru terpelajar untuknya, tapi kita harus menjadikannya master formasi sebagai kultivasi utamanya. Kita tidak bisa membiarkan bakatnya itu sia-sia. Dengan formasi, pengumpulan spiritual dan sebuah batu spiritual, akhirnya aku bisa naik level. Kita akan diperlihatkan Sang Xuan yang sudah akan melakukan kultivasi dengan batu formasi level 5 yang dia miliki sekarang. Dia berkata, "Baiklah, waktunya untuk mulai." Sang Xuan pun mulai kultivasinya untuk mencapai level 1 sign. Ledakan energi terjadi di sana. Sang Xuan berusaha menahan ledakan energi itu. Dan berhasil. Transformasinya sudah selesai. Dia jadi level 1 transcendent. Kenaikan ini, penglihatan ini, pendengaranku, lalu penciumanku, kelima indraku juga meningkat. Tidak heran jika orang-orang selalu mengatakan bahwa mereka yang berada di bawah transenden bukanlah siapa-siapa. Hanya saat kau mengalaminya sendiri, maka kau dapat memahami level kekuatan ini, ucap Sang Xuan. Aku pikir Ding Hong adalah orang yang paling lemah di longevity. Jika ada orang yang lebih sedikit kuat dari itu, kurasa tidak akan mudah melawannya waktu itu, ucap Sang Xuan. Meskipun mencapai longevity, kurasa aku akan mampu mencapai 200.000 ding dengan gabungan seluruh kekuatanku. Ini adalah pengeluaran yang sangat besar. Kurasa ini akan membuatku bangkrut lagi, ucap Sang Xuan. Semua ini, 50.000 batu spiritualku hanya cukup untuk naik ke longevity di bawah puncak. Kurasa batu spiritual inferior semacam ini tidak cukup untuk kultivasiku. Lupakan saja, aku akan mencari cara untuk mendapatkan kultivasi yang berikutnya. Ini sudah 3 hari dan Lo Zu pasti sudah tiba di sini. Aku harus pergi ke makam Soul Oracle dan mencari cara untuk menyelamatkan Lu Chong. Akhirnya Sang Xuan pun keluar dari tempat kultivasinya yang sudah ditunggu oleh beberapa orang. Tuan Sai, Tuan Bai, dan serta murid-muridnya. Tuan Zhang, persiapan Anda sudah selesai? Ya, aku sudah selesai. Baiklah, kalau begitu jika semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Apa kalian juga ikut? Bertanya pada si guru racun. Ya, maka adalah tempat yang berbahaya. Kami pikir kami tidak akan pergi, Tuan Zhang. Jadi begitu ya, tentu saja. Kami akan pergi, ucap si putri, menolak keinginan si raja racun. Apa maksudmu? Kita akan pergi. Ayolah, ajudan. Kita akan pergi kan? Ya, pencarian Soul Oracle seperti ini. Aku hanya membaca dari buku. Jika aku mempunyai kesempatan untuk melihat sekilas, tidak ada bahan yang bisa menghentikanku. Tapi putri, tubuhmu tidak akan kuat. Jangan khawatir, memang benar aku tidak cukup kuat, tapi aku masih lebih dari mampu untuk melindungi diriku. Dan juga bukan guru terpelajar Zhang ada di sini juga. Aku ingin melihat bagaimana Anda membuat kekacauan di makam Soul Oracle. Hei, ayolah, memangnya aku ini pembuat wandar apa? Ucap Sang Xuan. Semuanya sudah berkumpul. Baiklah kalau begitu kita pergi. Dia pun pergi bersama mereka ke Gunung Nine Spot, Aliansi Nasional. Jadi ini perbatasannya ya, kerajaan Ningxia. Kita sudah sampai. Gunung Nine Spot terdiri dari 9 lipatan, masing-masing lipatan mempunyai nama masing-masing. Cockridge terletak di lipatan ketiga. Ucap Tuan Luo. Ada banyak makhluk spiritual Cockridge, jadi kita tidak akan bisa terbang melewatinya secara langsung. Kalau tidak memungkinkan, kita akan diserang oleh makhluk spiritual dari udara yang itu bisa terbang. Apa yang dikatakan senior Jin itu benar. Memang benar ada makhluk spiritual terbang di sini. Bis yang Anda sebutkan itu bahkan bukan hanya kuat dan lincah, dikatakan bahwa ia juga memiliki garis keturunan naga loh. Membuatnya tidak akan tembus sulit dan sulit untuk dihadapi oleh bis, bahkan tidak mampu mengatasinya, ucap si ajudan. Makan Soul Oracle yang Anda sebutkan, seberapa jauh jaraknya dari bis itu? Tuan Lo,
Ya, Tuan Lo berkata, jaraknya tidak terlalu jauh, hanya beberapa ratus meter saja. Terakhir kali aku di sini, aku mengetahui rutinitas harian dan menunggu dia meninggalkan sarangnya. Untuk mencari makam, barulah aku bisa menyelinap masuk, ucap Tuan Luo. Ya, hanya saja kali ini anggota kita cukup banyak. Aku khawatir kita menjadi tegar dan serangan agar kita lebih berhati-hati dan melakukan itu. Lebih baik kita melakukan beberapa persiapan dulu. Hanya beberapa ratus meter, itu terlalu dekat, ucap Xiaoju, dan meskipun seseorang transenden ada di sini, aku hanya harus berhati-hati tentang ini semua. Tuan Lu berkata, ya memang jaraknya cukup dekat. Aku bersembunyi di sini sambil mencari tahu rutinitas sehari-harinya selama 3 bulan. Selama kita cukup berhati-hati, kita mungkin bisa melanjutkannya dalam beberapa bulan. Ayolah, kata ucap Chang Suan. Aku akan mencari jalan bersama senior Lu dan aula Master Sai. Lalu akan memanggil kalian jika sudah selesai kami mencarinya. Kalian bersiap-siaplah di sini. Baiklah, ucap yang lain. Yang di sana kenapa banyak sekali jejak kaki? Seorang berkata seperti itu. Yang lewat tempat ini pasti tahu makamnya, bukan? Sang Suan berkata, radius 2 km hampir merupakan wilayah Demon Beast Kinki, dan keadaan normal saat menghadapi makhluk berbahaya seperti itu, mereka akan bersembunyi sejauh mungkin. Kecuali jika ada manfaat besar bagi mereka, mereka akan memunculkan diri mereka. Dan juga aku sudah menyegel makam itu, akan meninggalkan tempat ini, memastikan bahwa aku tidak meninggalkan jejak apapun. Lalu jejak kaki ini apa? Aku juga tidak tahu, ucap Tuan Lo. Apakah jejak kaki ini menuju arah yang benar, ucap Chang Suan. Ya, aku rasa begitu. Tidak ada gunanya memikirkan ini. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Semakin banyak kita ikuti, semakin banyak jejak kaki. Artinya mereka sudah menguasai control of the nature. Bahkan jika mereka sengaja melakukan, mereka tetap mampu bertindak secara nasional. Mereka yang meninggalkan jejak kaki ini, mereka setidaknya berada di transcendent level 2 dan mungkin level 3. Sebaiknya kita berhati-hati. Tuan Zhang, makam soal Oracle ini berbalada di dalam ngarai ini, ucap Tuan Lo. Namun tiba-tiba saja seseorang dihentikan oleh mereka. Hei, kalian siapa? 3 orang langsung menghadapi 3 orang tersebut. Ayolah, kalian menghalangi, ucap Tuan Sai. Apa? 4 dan transenden, apa maksudnya ini? Lalu mereka pun kaget. Tuan, senior kami sedang mengerjakan sesuatu di sana dan dia benci kalau ada yang mengganggunya. Silakan ambil jalan memutar. Di sana Tuan Sai benar-benar marah mendengar itu. Jalan memutar. Ada sesuatu yang harus kami lakukan. Apa kalian gila? Kami tidak akan memutar. Lalu orang-orang itu pun yang sudah mendengar keputusan Tuan Sai menajamkan pedang mereka. Tuan, apa akan kita mulai pertarungan? Ayolah, jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu. Pertarungan, apa kalian bisa menghentikanku? Ucap Tuan Sai sambil mengeluarkan ki-nya. Ki warrior yang dimiliki Tuan Sai sangat besar, bahkan mereka pun hampir terhempas hanya karena ki-nya. Kami harus melakukannya meskipun kami tidak bisa, ucap orang-orang di sana. Allah Master Sai, izinkan aku membantu Anda, ucap Tuan Lo. Namun di sana, Chang Suan berkata, hei, tunggu kalian berdua. Hentikan mereka, salah satu dari kita. Ya, aku penjinak bis, Chang Suan. Aku rasa kalian semua adalah penjinak bis, kan? Apa kalian semua dari aula bis? Ucap Chang Suan sambil memperlihatkan token penjinaknya. Oh ya, kami adalah salah satu dari aula bis. Aku Master Aula Sai, Xiaoyu dari penilai. Apakah Master Aula Mo Hancong atau Lau Ming? Ucap Tuan Sai. Maafkan kami Tuan Sai. Jadi Anda Master Aula Sai, maafkan kami atas ketidaksopanan. Ketua aula kami adalah Hancong. Oh, jadi begitulah. Tuan Han, aku berteman lama dengan Master Aulamu, Tuan Han. Cabang kalian ada di sekitar aliansi nasional. Jadi apa yang kalian lakukan di sini? Ketua aula kami sedang mencoba menjinakkan Demon Beast Kinki. Demon Beast Kinki? Bukankah ketua aulamu sudah mencobanya 3 tahun lalu dan dia gagal? Ya, itu memang benar. Dia mencobanya sebelumnya. Tetapi sejak usahanya gagal, dia datang ke sini dan berkomunikasi dengannya selama 3 tahun terakhir. Setelah sekian lama bergaul, mereka membangun hubungan yang baik bersama. Jadi ketua aula berencana untuk menggunakan trik terakhirnya menjinakkan dia, menjaga tempat ini dan bis orang asing agar tidak bisa mengganggunya. Tuan Sai berkata, bisakah kami pergi melihatnya? Kami akan bantunya jika kami melihatnya dalam masalah. Tapi kalian harus berhati-hati, ucap orang itu. Kinki itu sangat ganas, kejam, jadi cobalah untuk tidak mengganggunya. Jangan khawatir, aku sudah berteman dengan tuanmu. Aku tidak akan mengganggu pekerjaannya. Baiklah, kalian berdua terus jaga tempat ini. Jangan biarkan bis atau orang asing lewat. Akhirnya Chang Suan pun diantar bersama Tuan Sai dan Tuan Lo ke tempat si Tuan Hon itu. Mereka masuk ke dalam sebuah gua. Terlihat si Tuan Hon sedang duduk berada di sana. Entah apa yang dia lakukan, tapi dia sedang duduk saja bersila di depan gua.
Allah, Master Sai, sambil melihat ke belakang dia menyadari seseorang. Ya, aku sedang lewat ke sini dan hentikan oleh murid-muridmu. Mereka mengatakan padaku bahwa kau sedang menjinakkan demon Beast Kinky. Jadi kau datang untuk melihatnya. Ucap si Tuan Hon. Aku tahu situasi seperti ini aku alami. Dua aula Beast Aliansi Nasional sedang berperang besar. Hanya satu dari Master Aula yang memiliki kesempatan untuk memasuki kerajaan Hanmu. Jika mereka menjinakkan seekor Beast yang cukup mengejutkan, orang tidak akan mungkin seperti ini dan meremehkan kami, bukan? Ucap si Tuan Hon. Itu benar, aku dengar kau sudah berkomunikasi selama 3 tahun. Lalu bagaimana kelanjutannya, ucap Tuan Sai? Ya, masih sama seperti sebelumnya, ucap Tuan Hon. Demon Beast Kinky itu benar-benar mempunyai sesuatu yang sangat sulit untuk dijinakkan. Dia sangat sombong. Jika semudah itu untuk dijinakkan, aku tidak akan buang banyak waktu di sini. Kalau bukan karena utusan kerajaan Huan Yu akan tiba beberapa hari lagi, aku pasti tidak akan terburu-buru untuk mengakhirinya di sini. Lalu apa yang kau tunggu di sini, ucap Zhang Xuan. Tepat di dalam gua ini, dia biasanya keluar dan berburu makan pada siang hari. Sekarang belum waktunya, dia masih istirahat. Lalu Zhang Xuan mengenalkan diri. Mereka berdua adalah Zhang Xuan, lalu ini adalah Master Sai, lalu ini adalah Tuan Lu. Mereka adalah temanku. Teman? Aula Master Sai adalah penilai bintang 4, jadi dia jelas tidak lebih lemah dariku. Kenapa dia berteman dengan anak yang bahkan belum berusia 20? Dalam hatinya dia berkata, aku penasaran, saudara Zhang, pekerjaan apa yang kau lakukan? Aula Master, dia adalah penjinak Beast level 2, baru saja melihat lambangnya. Penjinak Beast level 2, ketua Aula Han. Sebenarnya Zhang Xuan itu adalah, namun terdengar suatu auman di sana. Zhang Xuan menyadari kehadiran ini. Lupakan yang lainnya, hanya lolongan itu hanya mampu menjatuhkan semua kultivator yang berada di bawah Grandmaster. Tempat ini akan melawan. Dia sudah bangun, bersiaplah. Ayo kita mulai, persiapkan formasinya. Dia berkata seperti itu kepada anak-anak buahnya. Lalu terlihat anak buahnya mengeluarkan sesuatu. Apa itu? Melihat sesuatu, makan membunuh salah satu dari mereka, ucap Zhang Xuan. Itu adalah Beast Deer Horde. Itu adalah Beast spiritual transcendent level 2 dan itu terlalu kuat, sangat. Dagingnya yang manis menjadikannya mangsa favorit di antara semua makhluk spiritual. Kultivasi juga sangat langka, Anda mungkin tidak akan dapat menemukannya di seluruh gunung Ninefold. Tuan Sai berkata karena bisa memburu mereka pasti menghabiskan banyak sumber daya untuk itu. Sepertinya mereka mencoba untuk menyenangkan demon Beast Kinky itu, ucap Tuan Sai. Lalu Tuan Hon berkata, demon Kinky, aku sudah menyiapkan apa yang kau minta, itu ada di sini. Jadi keluar dan lihatlah. Dia berteriak. Demon Kinky itu pun keluar, terlihat mulut naga, dan benar saja ada naga di universe ini ternyata. Jadi universe ini bukannya kayak gabungan dari beberapa dimensi gitu. Ada cincin penyimpanan ruang, bisa menyimpan beberapa barang ke dalam cincin itu. Terus binatangnya juga kayak beast monster yang ada di dalam gate gitu. Biasanya dia ada di komik-komik Hunter. Sekarang naga juga ada di sini. Lanjut. Saudara Kinky, aku sudah menyiapkan hal-hal yang kau minta terakhir kali untuk keluar melihatnya. Leon berkata, selama 3 tahun terakhir kita menghabiskan sebagian besar waktu kita bersama. Jadi menurutku kau pasti sudah familiar dengan keberadaanku dan permintaanku sederhana. Ku harap kau menjadi teman bisku. Jangan khawatir, kita bisa membuat kesepakatan sebelum kita melakukan apapun. Dan selama itu tidak akan, dan mungkin kau akan menolaknya, dan mungkin juga kau bisa menerimanya. Dan totalnya ada lebih dari 1.800 spiritual. Selama kau menyetujuinya, aku bisa memberikan semua ini padamu, ucap Tuan Hon. Mengeluarkan semua batu spiritual dari cincin penyimpanannya. Jika batu spiritual ini sesuai dengan keinginanmu, maka benda ini pasti akan menarik matamu, bukan? Lalu dia mengeluarkan batu spiritual yang entah apa itu. Mungkinkah itu batu spiritual tingkat menengah? Zhang Xuan dan si naga itu langsung terkejut. Benar, itu adalah batu spiritual tingkat menengah, ucap Tuan Sai. Memang benar bahwa 10.000 dari batu spiritual tingkat rendah ditukar dengan batu spiritual tingkat menengah. Itu hanya jumlahnya 1. Jika kau ingin mengganti efek dari batu spiritual tingkat menengah dengan itu, tetap tidak mungkin. Lalu Tuan Hon berkata, selama kau bersedia menjadi teman bisku, aku akan berimu spiritual ini. Bagaimana untuk kau gunakan, saudara Kinky? Apa yang kau rencanakan? Namun si Kinky itu malah terlihat menggeramkan mulutnya, terlihat asap keluar dari mulutnya. Dia seperti marah. Si Kinky itu langsung berkata, "Hurrah!" Si Hon berkata, kenapa kau mengambilnya dariku dari paksa?
kau ingin mengambilnya, aktifkan formasi semuanya. Lalu sebelum serangan dari King itu dilancarkan, formasi itu langsung dilancarkan lebih dahulu oleh anak buah si Hon. Formasi itu menjerat naga itu. Itu adalah formasi kurungan tahap 4 persatuan Sai. Terlihat formasi itu berhasil menjerat sayap, kaki, bahkan mulut Beast Demon itu. Formasi kurungan itu sepertinya Aula Master Han sudah berusaha kerasanya untuk menangkapnya. King itu benar-benar terlihat marah. Dia melihat ke bawah dengan sinis. Namun Tuan Hon berkata, ini adalah formasi kurungan puncak tahap 4. Memang benar kau kuat, tapi tanpa mengetahui cara menerobosnya hampir mustahil bagimu untuk lepas dari ini. Percuma saja. Bagaimana kalau begini? Mari kita lanjutkan pembahasan tadi. Selama kau bersedia menjadi teman bisku, apa yang aku tawarkan sebelumnya tetap berlaku. Tapi kalau kau belum melihat kondisimu saat ini, aku rasa kau sudah menemukan jawabannya sendiri. Ketua Aula Bis, bagaimana ini? Lalu bagaimana lagi? Kita hanya bisa menunggu di sini. Tuan Hu pergi dan masak Beast Hordo itu. Kita harus mendapatkan aroma manisnya. Aku tidak percaya pemakan besar seperti dia bisa tahan dengan baunya untuk memancingnya. Namun tiba-tiba saja saat dia berbalik, apa yang terjadi? Di mana Hordo Bisku? Tiba-tiba saja Hordo Bis itu hilang. Apa itu? Kenapa tiba-tiba ada tulang? Ya, terlihat sesosok benda kecil atau makhluk kecil ada di sana. Dan Xiang Xuan mengetahuinya. Itu adalah semut pemakan jiwa. Apa? Semut pemakan jiwa? Ya, menjadi musuh para Soul Oracle, dikenal melahap jiwa dan esensi spiritual. Tapi kenapa makam Soul Oracle yang Anda sebutkan, jika tebakanku benar, berada di bawah rawa ini, bukan? Bagaimana kau tahu, ucap Tuan Lo? Karena semut pemakan jiwa akan melahap jiwa yang membuat mereka menjadi musuh para Soul Oracle. Mereka takut air, jadi mereka lebih memilih menghindarinya. Memastikan jiwa terpelihara selamanya. Itulah mengapa mereka memilih membuat makam atau sarang di makam ini. Bagi para Soul Oracle, mereka selalu bisa terakhir kembali dengan mencuri bejana berisi jiwa mereka. Lalu Tuan Sai menambahkan, bukankah makam itu dibangun di bawah rawa akan mendatangkan malapetaka baik bagi masih hidup maupun sudah meninggal, bukan? Xiang Xuan berkata, itu sebabnya kematian bagaikan tidur singkat bagi mereka, yang juga berarti bahwa kemalangan tidak berlaku bagi mereka. Tidak masalah apakah mereka berada dalam air atau dimanapun, itu sama saja bagi mereka. Ada yang salah, tidak ada satupun semut memakan jiwa di sekitar sini. Terakhir kali aku kesini, ucap Tuan Luo. Meskipun makam Soul Oracle yang tersembunyi di bawah rawa, sebenarnya ini adalah istana bawah tanah, bukan di dalam genangan air. Bahkan jika semut pemakan jiwa itu tidak bisa melewati air, mereka masih bisa melewati dan memasuki istana. Xiang Xuan berkata, apa Anda lah yang membawa semut pemakan jiwa? Aku tidak tahu. Makam Soul Oracle tersegel dengan baik selama ini ribuan tahun. Intisari dalamnya bahkan tidak pernah bocor. Sekarang Anda membawa jiwa keluar dan menyebabkan kehadirannya bocor, bukan? Begitulah caranya menarik makhluk-makhluk yang tertarik pada jiwa. Hanya mereka saja yang melahap jiwa dan belum menemukan pintu masuknya. Jika keadaan ini berlanjut selama 1 bulan lagi, aku khawatir tidak akan ada lagi jiwa yang tersisa saat kita menuju ke sana. Namun sial, semua pemakan jiwa tidak hanya melahap jiwa, mereka juga melahap esensi spiritual penuh. Kita hanya perlu mengkonsumsi esensi untuk mempertahankan aktivasi formasi kita. Semuanya bertahanlah, tingkatkan kekuatan kita, perkuat formasi kita. Namun di sana si naga King yang menyadari kelemahan itu, tiba-tiba saja dia memberontak. Orang-orang lain pun terlempar. Kecakdar. Di sana hanya Tuan Hon yang berhasil bertahan. Karena kau tidak peduli dengan hubungan kita selama 3 tahun terakhir, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya, ucap Tuan Hon. Dia pun menajamkan tombaknya, menghantamkan ke arah si King. Namun si King hanya melihat itu dengan sinis. Jangan remehkan aku, dia berteriak begitu. Akhirnya tombaknya pun beradu dengan kulit naga Hon itu. Namun di sana pertahanannya sangat kuat, ucap Xiang Xuan. Aku tahu dia punya garis keturunan naga, jadi dia pasti punya pertahanan yang sangat kuat yang membuat senjatanya tidak mungkin bisa menembus kulitnya, ucap Xiang Xuan. Namun di sana King langsung mengaumkan kekuatan bisnya. Wow, auman itu mengalirkan ki yang sangat banyak. Bahkan jika kultivator biasa dengan tingkat bawah pasti akan langsung mati. Namun Tuan Hon hanya mengalami kehilangan kesadaran. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri, ucap Tuan Hon. Bersama selama 3 tahun terakhir, jadi kau pasti sudah tahu kau ini orang seperti apa. Aku pasti tidak mempunyai maksud untuk menyakitimu. Bagaimana?
kalau hari ini. Namun itu semua dihentikan oleh amukan King King yang masih terus berlanjut. Dia memukul Tuan Hon namun berhasil ditahan oleh tombaknya. Jangan memaksaku King King. Apa menurutmu aku hanya menggunakan formasi untuk menjinakkanmu? Jika tidak ada cara lain, aku akan. Lalu, aku akan melampauimu saudara King King karena kau telah mengizinkan kita. Maka lupakan saja, ucap saudara Hon. Namun di sana King King lalu mengepakkan kedua sayapnya sambil mengalirkan aura ki di sana. Aura ki yang sangat besar, terjadi ledakan di sana. Dah, Tuan saya berkata, Tuan Zhang, tolong pergi dari sini dan bantu Master Aulahan. Benar Tuan Zhang, jika Demon Beast King King itu membunuh Master Aulahan, dia pasti akan mendatangi kita setelah itu. Ya, itu benar, aku akan mencobanya kalau begitu, ucap Shang Xuan sambil mencoba untuk menjinakkan King King di sana. Tuan Hon yang sudah terkapar tidak berdaya, dia membentur dinding dan dinding itu pun hancur. Dalam hatinya dia berkata, aku tidak percaya. Akhirnya aku tetap gagal juga. Namun saat-saat dia akan diserang oleh King King, apakah hidupku akan berakhir seperti ini? King King pun saat akan menyerang Tuan Hon, dia menyadari sesuatu. Teriakan dari seseorang yang sangat besar. Ya, apa yang terjadi? Ucap Tuan Hon. Bagaimana dia sangat sombong sampai tidak pernah mau tunduk pada seseorang atau tidak pernah bergeming walaupun di depannya ada sesuatu yang enak. Tiba-tiba saja setelah Zhang Xuan mengeluarkan bicara naganya, ya sebelumnya kan dia pernah belajar bahasa naga, dia menggunakan itu kepada King King dan akhirnya dia menurut pada Zhang Xuan. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi spirit dan mulai menjahati satu orang lain? Seperti biasa, Tuan Sai dan Tuan Loma hanya kena mental. Apa-apaan ini? Sebenarnya apa yang baru saja terjadi? Aku baru saja membentakmu dan kau berubah menjadi begini. Tunggu, mungkin ke apa ini alasan Master Aula saya begitu menghormatinya? Jika benar maka pemuda ini bukan hanya pemuda bintang 2 biasa. Minggir, sepatuku kotor, ucap Shang Xuan sambil menendang si King King. Kecak, dar. Atau yang lainnya, bagaimana mungkin Demon Beast King King itu langsung tunduk padanya hanya dengan satu teriakan. Lalu saudara Hon pun berkata, terima kasih penjinak pisang karena telah menyelamatkan hidupku. Ayolah, ucap Shang Xuan. Aku melakukannya hanya karena Allah Master saya memintaku, jadi Anda tidak perlu berterima kasih. Berterima kasih padanya. Tapi kenapa tampilannya? Oh ya, penjinak pisang. Tidak mungkin Anda tidak mengetahuinya. Tidak peduli apakah itu bis spiritual atau bis apapun, akan bisa menjadi roh selama mereka telah mencapai level transcendent. Tapi biasanya mereka hanya melakukan itu saat mereka sudah menyerahkan diri kepada seseorang, bukan? Itu tetap bakat penjinak bis yang sangat luar biasa Tuan Zhang. Kalau tidak akan membantuku, aku akan mati tanpa bantuanmu. Ayolah, kita sudah berteman lama, ucap Tuan saya. Tidak usah berterasi kata terlalu sopan. Aku tidak membantumu selama kali lagi. Guru terpelajar Zhang lah yang menjinakkan Demon Beast itu. Guru terpelajar, ucap si Tuan Hon. Ya benar, Guru Zhang adalah guru terpelajar bintang 2. Dia juga seorang penjinak bis bintang 2. Lalu formasi dibilang formasi level 4 dan selainnya itu penilai juga bintang 5. Si Tuan Han juga berkata, guru terpelajar penilai bintang 5 pas formasi bintang 4. Kupikir dia hanyalah penjinak bis bintang 2 biasa, tapi aku tidak menyangka dia punya pekerjaan sebanyak itu. Aku tidak tahu kalau dia adalah seorang guru terpelajar. Maafkan atas kekasaranku. Sambil menghormati Zhang Xuan, Hon menunduk. Dia pun memberikan batu spiritual ini. Aku yang menggunakannya untuk menarik Demon Beast King King dan menjinakkannya. Saat ini, sepertinya itu sama sekali tidak berguna. Aku akan memberikannya padamu sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Batu spiritual tingkat menengah. Aku memang memerlukan ini, maka aku akan mengambil dan jangan khawatir, ucap Shang Xuan. Sekali lagi dia menerima gratisan seperti biasanya. Lukaku apakah bisa disembuhkan? Ucap Shang Xuan. Ucap Han. Aku dipukul oleh Demon Beast King King beberapa kali berturut-turut dan aku juga menggunakan kekuatan yang melebihi kemampuan tubuhku yang menyebabkan organ dalam dan beberapa tulangku terkilir, kehilangan sebagian besar kekuatan. Jangan khawatir, ucap Shang Xuan dengan sambil sombongnya dia berkata, semuanya bisa disembuhkan. Baiklah, Demon King King, pergi dan pukuli orang ini. Aku kan terluka, kenapa kau menyuruh demon ini memukuliku? Dan si Demon King King itu pun memukuli Tuan Han. Kecak dar pipi kanan, lalu pipi kiri, perutnya juga. Guru terpelajar Zhang, aku kira kita bisa melupakan ini. Aku cukup minum obat, bukan? Lalu minum obat, apa yang kau bicarakan? Guru terpelajar bintang 2. Tuan Zhang, kupikir aku menyerah saja pada penyembuhan. Saat itu Tuan Hon akan pingsan di sana. Aku akan tunggu.
Saat dia akan pingsan, dia mendapatkan kembali kesadarannya. Aku mampu mendorong diriku ke belakang hanya dengan mengarahkan kekuatan pada telapak tanganku. Selain itu, aliran energi asal yang tidak terhalang di tubuhku hanya ada satu kemungkinan. Aku sudah pulih sepenuhnya. Luka-lukaku, benarkah ini? Mengarahkan kekuatan pada telapak tanganku, aku sudah pulih dengan satu luka saja. Dan akhirnya dia pun bangkit dengan Great Ocean Seizing Hand. Anak buahnya yang melihat hal itu, apa itu? Great Ocean Seizing Hand, aliran cairan esensi spiritual dan energi asal Master Aula. Anda berhasil menaik level, bahkan lukanya yang tersembunyi sebelumnya juga sudah sembuh. Ya, aku perhatikan Anda terluka, jadi aku menyembuhkannya juga. Anda tidak perlu membayar ekstra untuk ini, ucap Zhang Xuan. Lalu, Tuan Hon pun menunduk pada Zhang Xuan. Terima kasih guru terpelajar Tuan Xiang, semua ini berkat Anda.